Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih barengan sama aku Dina Ciprut, tetap di channelnya Dina Ciprut ya. Nah, kali ini aku bakalan cerita tentang di pengalaman aku sama teman aku di dunia gaib. Yang dia asalnya dari dunia gaib gitu. Tapi aku nggak tahu ini beneran apa cuman halu. Nah, makanya alasan aku kenapa aku upload atau unggah atau share tentang cerita aku ini, karena aku pengen ada seseorang atau ada orang yang memastikan kalau ini beneran ada atau nggak ada, aku cuma halu kayak gitu kan. Jadi aku cuma pengen memastikan aja, kali aja ada yang nonton dan dia bisa ngelihat tentang sesuatu yang nggak kita lihat, ya kan, tentang dunia gaib gitu, tentang dunia lain gitu. Dia bisa ngeterawang aku, bisa ngeliat aku, dan bisa ngasih tahu aku kalau itu emang bener-bener halu atau bener-bener nyata kayak gitu. Nah, awal pertemuan aku sama dia, ketemu ya. Ini aku ngerasain sih udah dari bulan Mei tahun 2019. Dan dia baru mau ngomong atau baru mau komunikasi sama aku tuh sekitar bulan September akhir, Oktober awal lah, itulah pokoknya sekitar bulan itu. Jadi lumayan lama ya. Nah, awalnya tuh aku ngerasa kayak ada yang duduk di tepi ranjang aku, tapi dia cuma diem. Yang kemarin aku ceritain itu kan, aku sempat cerita dikit. Dia cuma diem, dia nggak ngomong. Nah, aku mikirnya kan cuma gini, aku nggak bisa komunikasi sama dia ngomong apapun aku nggak ngerti gitu kan, aku nggak paham, aku nggak denger gitu. Ya udah, yang penting dia nggak ganggu aku, nggak bawa pengaruh buruk ke aku, nggak ngeganggu orang-orang yang datang ke rumah aku. Ya udah, aku biarin aja. Nah, singkat cerita, itu pertama kali dia ngajak ngomong aku itu sekitar bulan September akhir kan, atau Oktober awal. Itu maghrib malam Jumat. Nah, karena di situ kan aku tinggal di rumah sendirian, ya udah, aku mau ngapa-ngapain bebas kan. Maghrib itu karena aku ngerasa lapar. Aku mikirnya daripada aku sholat mikir makan, mendingan aku makan tapi mikirnya sholat kayak gitu. Akhirnya aku bikin mie dulu kan, rebus mie instan. Udah selesai rebus mie instan, aku masuk kamar, kipasin tuh mie instan biar cepet adem, biar bisa cepet makan dan buru-buru sholat gitu kan. Nggak taunya ada yang manggil, Dina gitu, suaranya kayak gitu, halus gitu. Terus aku yang gitu. Kalau mau masuk rumah orang tuh ucap salam, jangan manggil doang. Orang aku aja yang masuk rumah sendiri ucap salam. Masa ya kamu masuk rumah orang lain nyelonong langsung panggil nama? Lain kali ucap salam dong. Gitu aku ngomong gitu kan. Terus udah, aku agak merinding karena itu kan posisi maghrib malam Jumat, aku sendirian di rumah. Ya kan. Ya udah, aku habis itu sholat sampai isya sekitar jam 8. Habis isaan tuh aku telepon temen aku cerita, kamu tahu nggak, tadi ada yang manggil. Loh, aku bilang, manggil siapa? Manggil aku bilang, itu punyanya si Ituan sih, karena aku kan punya temen yang dia juga punya kodam. Nah, kodamnya tuh sering banget datang ke rumah gitu kan. Nah, aku tanya ke temen aku yang satunya, itu punyanya si ini bukan sih gitu? Bukan, itu yang ada di rumah kamu katanya. Maksudnya di rumah aku bersih, nggak ada apa-apanya, aku bilang gitu kan. Sambil bercanda gitu. Nggak ada, di rumah kamu tuh ada gitu katanya. Masa iya sih? Iya, itu yang manggil itu tuh bukan dari teman kamu, tapi dari rumah kamu sendiri. Itu di rumah kamu tuh ada katanya gitu. Masa iya, nggak percaya. Ntar pasti dia ngomong, ajak aja dia ngobrol. Caranya gimana? Ya, ntar pasti dia ngomong kok. Ya, kamu ajak ngomong aja sendiri, kamu ngomong sendiri aja, ntar pasti dia jawab. Dia bilang gitu. Nggak mungkin, aku bilang gitu. Serius, ntar dia pasti ngomong, teman aku bilang gitu kan. Terus aku jawabnya gini, orang dia aja nggak pernah balas, nggak pernah jawab salam aku, apalagi aku ajak ngobrol, nggak bakalan mungkin mau, aku bilang gitu kan. Enggak, pasti ntar dia mau ngomong
Ada sesuatu yang pengen dia omongin, kata temen aku bilang gitu. Bener, sekitar jam 9, jam setengah 10 tuh aku duduk sila hadap ke timur. Hadap ke pintu kamar aku di dalam kamar, aku duduk ngadep kamar, aku duduk ngadep pintu gitu kan. Aku coba untuk panggil dia, ya pokoknya itu intinya kayak saisoku lah gitu, sebisa aku berusaha untuk ngajak ngobrol dia. Aku cuman ngomongnya lewat batin aja itu, nggak yang ngomong kayak tadi pas negur dia suruh ngucap salam gitu, enggak, tapi lewat batin. Aku tanya, kamu siapa, kok kamu bisa ada di situ, kamu bisa nggak pergi dari sini, karena aku takut kamu bawa pengaruh buruk ke rumah aku dan keluarga aku bilang gitu kan. Terus akhirnya dia cerita dia dari sekitaran Kebon Tambi, dia korban kecelakaan. Ya Allah, aku tuh kayak aku kalau ceritain itu pasti nangis gitu. Kalau ceritain dia pas posisi kecelakaan tuh aku pasti nangis, karena aku ikut ngerasain apa yang dia rasain ya, ikut ngerasain sakitnya dia waktu dia kecelakaan. Jadi ceritanya tuh dia pengantin baru beberapa hari, sekitaran 3 hari lah. Sekitar 3 hari itu dia minta izin keluar untuk buat ke pasar gitu, izin sama ibunya. Kan dia keluarnya sama suaminya kan, dia izin sama ibunya, tapi ibunya nggak ngizinin karena biasalah orang zaman dulu kan gitu, sebelum seminggu atau apa gitu kan nggak boleh keluar kan kalau nggak pengantin baru. Nah itu dia minta izin sama ibunya, tapi ibunya nggak ngizinin. Dia tetap ngotot ke pasar gitu. Nah pas jalan balik itu ada di belakang dia tuh ada truk kan, bawa motor. Di belakang dia tuh ada truk mau lewat. Nah pikirnya itu biar truknya lewat dulu, ntar dia lewat belakangan gitu loh, di belakang belakang truk. Nggak taunya pas di jembatan yang tadi aku ceritain, udah belum sih? Belum ya. Pas di jembatan itu kan jalan kan nikung, jembatan sebelah, kalau dari pasar itu sebelah kiri tebing, sebelah kanan tuh udah jurang. Nah pas truknya lewat itu dia kayak kegencet badan truk gitu, jadi kan sini tebing, terus truknya lewat itu kayak dia mepet banget ke tembok, dan udah kegencet aja antara tembok sama badan truk. Jadi mereka berdua tuh ada di antara tembok, ada di antara tebing sama di antara badan truk gitu kan. Nah posisi dia ninggal tuh perutnya yang kiri itu luka, dan itu darahnya banyak banget. Terus matanya yang sebelah kanan itu udah hancur. Nah kenapa dia selalu nutupin matanya yang kanan pakai rambut yang kemarin aku ceritain itu, karena ternyata matanya tuh udah nggak ada, ternyata matanya tuh udah rusak. Nah pas dia nunjukin keadaan dia waktu nggak ada itu, dia perutnya udah luka yang sebelah kanan, jadi sebelah kiri. Jadi tangan yang kiri tuh pegang perut, tangan yang kanan tuh dia pegang bola mata yang udah hancur gitu kan. Ya Allah ya Robbi, pegang bola matanya udah hancur gitu. Nah di situ aku nggak tahu kenapa aku yang bener-bener nangisnya tuh sampai yang sesenggukan gitu. Terus aku bilang sama dia, udah cukup kamu nunjukin keadaan kamu yang seperti itu, udah cukup. Aku nggak mau lebih dari itu, nggak mau lihat yang lebih dari itu. Udah kamu cukup lihat
liatin itu ke aku kayak gitu aja udah. Aku bilang gitu, aku udah bisa ngerti, aku udah bisa ngerasain gitu kan. Terus aku nanya ke dia, terus kamu mau apa gitu, mau kamu apa gitu kan. Nah dia bilang bantuin aku untuk balik ke tempat aku yang selayaknya, tempat aku yang semestinya kayak gitu. Terus caranya gimana, tolong doain aku. Dia cuma bilang gitu doang, dia cuma minta doa doang. Ya udah, aku bilang gitu kan, ya udah aku doain kamu tiap hari, aku doain kamu tiap habis sholat, atau aku doain kamu mudah-mudahan kamu cepat bisa balik ke tempat yang selayaknya, aku bilang gitu kan. Terus iya makasih gitu. Terus aku nanya kan ke teman aku nanya enaknya gimana kayak gitu. Teman aku yang tadi aku telepon itu, enaknya gimana kalau misalnya dia minta tolong kayak gini. Terus temen aku bilangnya, ya udah kamu doain aja, terus kamu bilang sama dia kalau misalnya dia lihat cahaya sekecil apapun cahaya itu, suruh ngikutin cahaya itu, katanya gitu, suruh masuk ke cahaya itu, katanya gitu, kata teman aku. Oh gitu, ya udah. Nggak taunya dia nggak mau balik, katanya mau ngejaga rumah aku dulu, selama aku ada di Hong Kong gitu kan. Ini kan aku ada di Hong Kong waktu itu kan, aku belum berangkat ke Hong Kong. Dia minta aku untuk nganterin dia ke tempat dia nggak ada, dia mau nunjukin gitu lah, aku nggak adanya di sini, aku kecelakaannya di sini gitu. Terus aku pengen pulang dulu ke rumah, aku minta maaf sama ibu karena aku nggak nurut sama ibu, aku nyesel, katanya gitu. Nah kenapa dia nggak bisa balik, karena dia nyeselnya tuh yang bisa dibilang setengah mati ya, nyeselnya dewa sama ibunya, karena dia udah nggak nurut sama ibunya. Jadi dia nyeselnya nggak bisa balik tuh karena dia nyesel gitu. Dia nyesel karena dia udah nggak nurutin kata-kata ibunya gitu. Nah makin kesini kok dia minta makan dia minta makan kembang Kamboja. Nah kalau makhluk seperti itu kan dia nggak makan yang benar-benar makan kan, enggak, mereka cuman ngirup baunya doang. Nah aku nggak mau disuruh-suruh, aku nggak mau nurutin sesuatu yang menurut aku bukan mustahil ya, kayak aku takut aja kalau itu jadi syirik buat aku, itu jadi musyrik buat aku. Makanya aku tolak. Kamu boleh ikut aku sampai kapanpun kamu mau, tapi kamu jangan pernah minta makan sama aku, atau kamu jangan pernah gangguin orang-orang yang deket sama aku, maksudnya orang-orang terdekat aku, kayak keluarga aku, ponakan-ponakan aku, teman-teman aku, kayak gitu. Jangan pernah kamu minta makan sama aku nggak pernah minta kamu untuk ngikutin aku. Kamu ikut aku tuh atas kemauan kamu, dan aku nggak pernah nyuruh kamu untuk ngikutin aku. Jadi kamu jangan pernah minta makan ke aku. Kalau kamu mau makan, silahkan kamu cari sendiri, aku bilang gitu. Jangan pernah suruh aku untuk cari makan atau ngasih makan ke kamu, aku bilang gitu sama dia. Nah dia tuh ngerengek gitu. Aku tuh sebelnya gini loh, tiap maghrib itu tuh pasti dia yang ngerengek yang tolong dong ambilin kembang Kamboja. Nah lo pikir maghrib gue disuruh ke kuburan ambil kembang, gila kan? Mendingan gue sholat, kamu sholat. Iya gak sih? Iya kan? Terus nah akunya kan bukan males, aku nggak mau lah disuruh-suruh kayak gitu. Emang lu siapa gitu kan, derajat lu lebih rendah dari gue. Nah kan kalau manusia kan derajatnya lebih tinggi dari makhluk Allah yang lain kan. Aku bilang sama dia, aku nggak mau sampai kapanpun kamu nangis darah, aku yang nangis getih, aku nggak bakalan mau kamu suruh untuk ambil bunga kamu jadi kuburan. Aku bilang itu maghrib suruh ambil bunga di kuburan, aku nggak mau ngasih kamu makan, silahkan kamu cari makan sendiri, aku bilang gitu. Tolong kayak itu. Dia yang rengek gitu kan. Terus aku tuh rasanya tuh, tahu nggak teman-teman rasanya kayak gimana? Rasanya tuh mungkin ya kalau orang kecanduan narkoba itu rasanya kayak gitu mungkin. Yang aku tuh kayak harus ngirup yang namanya bunga Kamboja sampai yang ngendus itu hampir tiap maghrib kayak gitu, yang ngendus kayak gitu
Gila nih kan. Iya sampai kayak gitu. Mungkin apa ya, dia yang berusaha untuk masuk ke tubuh aku atau gimana aku nggak ngerti, tapi aku tuh kayak yang aku harus bener-bener ngirup bunga Kamboja, kalau enggak aduh ambiar kayak gitu. Jadi rasanya tuh sampai kayak gitu loh teman-teman, sampai rasanya tuh sampai yang berpengaruh sampai ngaruh ke badan aku, sampai yang aku harus ngirup bunga Kamboja. Aku harus ngirup bunga Kamboja, gimana caranya? Aku udah yang mau keluar dari kamar, udah mau keluar dari rumah, pengen ke kuburan, cuman pengen ngirup bunga Kamboja doang. Nah akhirnya aku sendiri itu tuh kayak bentrok antara batin sama pikiran gitu. Batin aku tuh kayak aku tuh hasrat. Aku tuh pengennya ngirup bunga Kamboja, cuman pikiran aku nggak boleh ini maghrib kamu nggak boleh dipengaruhi sama makhluk lain kayak gitu. Jangan sampai kamu tuh terpengaruh sama makhluk lain, jangan sampai kamu itu ngasih makan ke makhluk lain karena kamu nggak tahu itu hukumnya kayak gimana, hukumnya musyrik apa enggak gitu. Akhirnya ya udahlah, biarin. Aku bilang sama dia, aku bentakkan dia. Terakhir kali dia nyerah itu aku bentak dia. Itu udah berhari-hari dia minta makan. Terakhir aku bentak dia, wes ngono lo, aku bilang gitu pakai bahasa Jawa. Wes ngono lo, rasa geger wae. Aku harus ngomong aku mau ya mau, aku bilang gitu kan. Aku nggak mau ya aku nggak mau gitu. Jangan paksa aku bilang gitu. Kalau kamu masih paksa aku, silakan kamu pergi dari rumah. Kamu nggak usah nyindir aku, kamu nggak usah minta tolong sama aku lagi, aku bilang gitu kan. Terus akhirnya dia diem terus dia nggak tahu kenapa subuh itu dia bangunin aku. Dia bilang, Mbak, aku pengen sholat, aku pengen jadi muslim, katanya gitu. Iya beneran. Nah aku bilang kan, iya aku pengen jadi muslim. Ya udah kamu baca syahadat aja, aku bilang gitu kan. Aku nggak ngerti ntar dia aku bener apa nggak sih, maksudnya aku mengislamkan makhluk seperti itu, cara aku bener apa enggak aku nggak ngerti. Yang penting aku ya udah, kalau kamu mau masuk Islam kamu baca syahadat, aku bilang gitu kan. Iya ternyata dia baca syahadat. Alhamdulillah ya Allah, kenapa aku pengen nangis lagi. Dia baca syahadat dan dia bilang, sekarang aku muslim kan Mbak, dia bilang gitu. Iya sekarang kamu muslim, sekarang kamu bisa sholat kalau kamu mau, aku bilang gitu. Ya udah Mbak, makasih, aku udah lebih tenang dari yang kemarin, katanya gitu kan. Ya Allah, kenapa gue nangis? Dia bilang, ya udah Mbak, ini udah waktunya sholat subuh, Mbak sholat subuh dulu, katanya gitu. Iya makasih, kamu udah bangunin aku bilang gitu kan. Terus ya udah, aku nanya sama dia, kamu bisa nggak, misalnya aku minta tolong tentang sesuatu yang kayak misalnya kayak penglaris, kayak aku punya usaha, aku minta tolong dilarisin, dia gitu. Dia bilangnya gini, kalau seperti itu aku nggak bisa, aku bisa, cuman itu bukan kuasa aku, itu bukan kekuasaan aku, dia bilang gitu kan. Yang punya kuasa atas rezeki kamu, atas jodoh kamu, atas mati dan lahirnya kalian itu bukan aku tapi Allah, katanya gitu. Kan bagus kan, berarti dia baik kan. Kalau kamu minta aku untuk jaga rumah kamu doang aku bisa, tapi kalau untuk kayak misalnya penglaris atau cari jodoh atau kamu nyari orang hilang itu aku nggak bisa, karena itu bukan kuasa aku, dia bilang gitu. Oh ya udah kan, akhirnya dia cuman ngidilin doang kan, akhirnya sampai di rumah dulu sampai paling cuma jagain rumah doang kalau pas aku nggak di rumah gitu. Nah yang sering lihat itu ponakan aku cewek, yang dia emang sering ke rumah kan, itu sih katanya sering banget ngeliat aku. Kayak misalnya aku lagi masak, aku lagi mau naik ke lantai 2, lagi jalan di tangga, padahal aku nggak di rumah gitu. Itu waktu aku masih di rumah ya, padahal itu aku nggak di rumah. Tapi ponakan aku sering banget lihat orang yang mirip aku di rumah, padahal waktu itu aku nggak di rumah. Siang kadang sore gitu kan. Nah sempet juga bulan apa ya, tahun baru Muharram
1421 Hijriah. Itu kan di desa ada pengajian. Dan itu ponakan aku yang sering ke rumah itu. Dia tuh ngeliat aku di pengajian itu. Katanya manggil dia Ais gitu kan, namanya Aisyah. Ais gitu katanya sambil pegang HP dan jalan. Jadi Ais tuh nggak ngelihat mukaku, dia cuma ngelihat aku dari belakang aja. Nah karena waktu itu kan aku pakai baju putih sama rok jeans gitu kan, rok jeans. Aku kan waktu itu di rumah nggak kemana-mana. Pas Ais balik dia kaget, loh kok bule udah di rumah, katanya gitu. Loh emang bule nanti, bule gak nanti kok, aku bilang gitu kan. Loh tadi tuh Ais lihat bule loh di pengajian, bule pegang HP ngerekam, katanya gitu. Ngerekam apa? Yang ngerekam video, katanya gitu. Loh enggak loh, bule dari tadi di rumah gak kemana-mana, aku bilang gitu kan. Enggak loh, bule tadi tuh bule tuh manggil Ais, katanya gitu. Manggil Ais sambil pegang HP ngerekam pengajian, katanya gitu kan. Enggak, aku bilang gitu. Loh emang bule pakai baju apa? Ya pakai baju itu loh, pakai baju putih sama rok jeans, katanya gitu. Bule gak kemana-mana loh Ais, aku bilang gitu kan. Lah terus tadi siapa? Ya bule gak ngerti loh gitu. Iya yang sering lihat itu ponakan aku yang Ais itu, tapi kan gak ngeganggu, gak bikin celaka. Paling cuman ya wes, istilah Jawa lagi ngomong membo, jadi mirip sama aku gitu. Wajah penampakannya tuh dalam wujudnya tuh wujud aku gitu. Nah itulah pengalaman aku teman-teman. Maaf kalau bahasa aku belepotan. Terus ya udah kayak gini penampilannya. Terus teman-teman yang punya sesuatu atau bisa ngelihat, tolong komentar ya. Kalau misalnya aku cuman halu ya tolong bilang halu. Kalau aku emang ada ya tolong bilang ada gitu, karena ini nggak cuma satu orang doang yang bilang aku ada. Karena aku waktu itu kan sempet juga tanya ke teman aku, kalau aku gimana mbak, aku ada yang ngidilin nggak mbak, aku bilang gitu kan. Aku pura-pura nggak ngerti gitu, dan dia bilang iya ada. Ternyata emang iya, yang dia ceritain dan yang dia ceritain sama yang aku rasain tuh emang sama. Kan aku tanya ke dia tuh setelah aku tahu ada si ini kan, ini namanya, dia nggak jelas sih, maksudnya dia bilang namanya, dia sebutin namanya tuh nggak jelas gitu. Kalau aku sih samar-samar tuh namanya Rahma, kalau nggak Rahma ya Rohmah, pokoknya tuh Rahma lah. Nah si Rahma ini cerita ke aku. Rahma ngomong dulu, aku ketemu Rahma dulu nih, aku ada komunikasi sama Rahma dulu nih, baru aku tanya ke temen aku. Dia bilang iya ada, katanya gitu. Dan yang temen aku bilang itu ya sama kayak apa yang Rahma omongin gitu. Terus kemarin juga aku sempat ketemu sama orang dari Sunda ya, mas gitu, tanya ke aku, dari mana mbak? Dari Jawa mas, aku Jawa Tengah. Oh Kraton ya mbak, katanya gitu. Terus kan aku mikirnya kalau Jawa itu kan identik sama keraton kan, keraton Solo, keraton Jogja kan. Aku cuma bilang iya. Nggak taunya lama-lama ngobrol sama dia bilang gini, mbak, yang ikut mbak itu kayak yang ikut teteh gitu, yang ikut teteh tuh kayak sirik-sirik musrik gitu dari keraton. Hah? Kok tahu? Iya katanya gitu. Terus dia bersih suci, tapi itu kayak dia kayak bukan Islam benar-benar Muslim gitu, enggak, kejawen ya, aku bilang gitu. Iya bisa dibilang kejawen kan gitu. Jadi ada dua yang ikut aku dari keturunan yang dari keraton, sama yang ini yang baru ini si Rahma ini. Dan aku pengen mastiin sih sebenarnya emang beneran ada apa enggak gitu loh. Kalau ada ya nggak apa-apa sih, nggak bawa pengaruh buruk juga ke aku kan. Kalau ada ya nggak apa-apa, kalau nggak ada ya nggak apa-apa, nggak ngaruh gitu loh. Ya aku cuma pengen mastiin aja, pengen memastikan kalau ada nggak gitu. Kalau ada ya pokoknya pengen memastikan aja, pengen ada orang yang memastikan kalau iya Din,
kamu ada, atau iya Din kamu tuh nggak ada, kamu tuh cuma halu doang kayak gitu. Jadi buat teman-teman jangan jangan salah paham ya. Aku cuman pengen itu aja sih, sharing karena aku pengen tahu aja aku beneran ada apa enggak kayak gitu. Oke lah, cukup sekian, terima kasih. Teman-teman yang punya pengalaman tentang dunia gaib bisa share juga, bisa cerita juga ke kita ya, bisa komen juga, nggak apa-apa, silahkan komen. Jangan lupa di like, di share, dan yang belum subscribe silahkan di subscribe, terus di klik tombol loncengnya biar kalian tahu tiap kali aku upload video baru kalian bisa dapat notifikasi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, bye bye.